Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 4. Kita hari ini akan belajar tentang cinta kepada sesama. Kalau minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang hormat kepada orang tua, kita hari ini akan belajar tentang cinta kepada sesama. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita ambil sikap doa yang baik supaya apa yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sungguh besar cintamu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tidak terhingga, sampai Engkau rela menderita sengsara dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini ada lagu. Anak-anak nanti bisa buka di YouTube. Judulnya adalah Saling Cinta. Kurang lebih adalah seperti ini. Ayah, ibu, saudara, kami cinta. Teman dan orang lain, kami cinta. Kami saling membantu karena cinta. Tolong siapa saja karena cinta. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak bisa ikuti Pak Wana. Begitu ya, dengan menyanyikan itu. Nah, anak-anak, yang dimaksud dalam lagu ini adalah kita diminta untuk mencintai sesama kita, kita membantu, kita menolong tanpa pilih-pilih, ya. Nah, mari mengamati gambar berikut ini beserta cerita berikut ini. Di situ ada gambar apa ya? Jagung. Oke. Petani yang dermawan. Ada seorang petani tua yang berasal dari sebuah desa yang sangat kaya raya. Tanahnya berhektar-hektar, jagungnya selalu tumbuh subur dan buahnya sangat banyak. Panennya tak pernah gagal dan ia adalah sosok yang sangat dermawan. Ia selalu membagi-bagikan bibit jagung berkualitas baik kepada tetangga-tetangganya untuk ditanam dan ia tidak pernah memungut bayaran. Suatu hari, sebuah media massa datang untuk mewawancarai dirinya. Pertanyaan demi pertanyaan ia jawab. Kemudian sampailah pada sebuah pertanyaan yang membuat si wartawan sempat kebingungan. Mengapa Anda sering membagikan bibit jagung terbaik kepada tetangga Anda, Pak? Bukankah sangat mahal harganya? Apakah Anda tidak rugi? Tanya si wartawan. Pak Tani pun menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa angin akan membawa serbuk sari dari satu pohon ke pohon yang lain? Jika serbuk sari jagung yang kualitasnya buruk membuahi jagung di ladangku, bagaimana aku bisa mendapat jagung dengan kualitas yang baik? Si wartawan termenung. Apa yang dilakukan Pak Tani sungguh luar biasa. Dengan uang yang dimilikinya seharusnya ia bisa melakukan apa saja untuk tanamannya. Namun ia memilih cara alami untuk menambahkan bibit kepedulian dan pupuk cinta di dalamnya. Anak-anakku yang terkasih, dalam kisah cerita ini sangat-sangat menarik. Nah, Pak Tani dalam kisah tersebut membagikan atau menjadi orang yang kaya raya karena hasil panennya selalu berlimpah. Hasil panen yang berlimpah itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ya, bunga jagung yang baik akan menghasilkan jagung yang bermutu. Jika mendapat penyerbukan dari benih jagung yang baik pula, maka ia tak sungkan untuk membagi-bagikan benih jagung kepada sesamanya. Dengan demikian, selain bermanfaat bagi sesamanya, juga sangat menunjang panen yang berlimpah bagi dirinya. Anak-anakku yang terkasih, kisah ini mengajarkan sikap peduli. Apa? Yang pertama, peduli. Yang kedua adalah cinta, penuh cinta kepada sesama dan tidak mementingkan diri sendiri.
Dengan sikap peduli kepada sesama, kita akan menuai cinta dan kepedulian dari sesama. Pada umumnya, orang lebih mempedulikan orang-orang yang mereka kenal dan memiliki kesamaan latar belakang, misalnya kesamaan suku bangsa, ras, agama, atau daerah asal. Sedangkan orang yang tidak mereka kenal, tidak memiliki kesamaan latar belakang, kerap kurang mereka pedulikan, karena dianggap orang asing dan tidak memberikan keuntungan. Pertanyaannya untuk anak-anak bisa renungkan, pedulikah aku terhadap sesama yang membutuhkan bantuan? Siapa saja ini ya. Tidak hanya 1-2 orang, tapi siapa saja. Pedulikah aku? Jawab masing-masing ya. Nah, dalam kitab suci juga digambarkan tentang orang Samaria yang murah hati. Dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Anak-anak siapkan kitab sucinya ya, kita baca bersama-sama. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, di dalam kisah orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas tadi digambarkan tentang hukum yang pertama dan terutama yang diajarkan oleh Yesus, yaitu cinta kasih. Hal itu merupakan isi hukum Taurat sebagaimana dikatakan oleh ahli Taurat dalam percakapan dengan Yesus. Tolong ditulis di buku catatannya ya, ini penting. Hukum kasih. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti diri sendiri. Tolong ditulis ya. Itu merupakan satu cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Ahli Taurat bertanya mengenai siapa manusia, siapa sesama manusia itu. Hal ini didasarkan pada pandangan Yahudi bahwa sesama adalah mereka yang sama-sama menjunjung adat istiadat Yahudi. Dia berharap Yesus memberi jawaban yang keliru sehingga dapat dilaporkan kepada ahli Taurat lainnya dan ditangkap. Tetapi dengan mengisahkan orang Samaria yang murah hati, pertanyaan tersebut dijawab oleh dirinya sendiri. Sesama adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Yesus mengajak
ahli Taurat tersebut untuk menemukan pola yang baru, yaitu pola cinta kasih. Di dalam pola ini sama lebih luas dari sekedar mereka yang memegang adat istiadat dan agama. Sesama adalah semua orang tanpa memandang agama, adat istiadat, suku bangsa, dan status sosial tertentu. Kesamaan sebagai manusia di hadapan Allah menjadi dasar utama bagi kepedulian serta berbagi cinta kasih. Lalu, siapakah sesama manusia, anak-anak? Apakah hanya yang kamu kenal? Apakah cuma tetangga-tetanggamu saja? Apakah orang yang satu rumah denganmu? Atau semuanya? Nah, pintar, semuanya. Anak-anak yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Kita akhiri kegiatan agama hari ini dengan berdoa. Semua ambil sikap doa yang baik. Berdoa di dalam hatinya masing-masing. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, terima kasih atas pelajaran agama hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.